Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha memberkahi lagi maha tinggi memiliki banyak malaikat yang selalu mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal, mereka senantiasa mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati satu majelis zikir, maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia. Apabila para peserta majelis telah berpencar mereka naik menuju ke langit. Beliau melanjutkan, lalu Allah yang maha mulia lagi maha agung menanyakan mereka padahal dia lebih mengetahui daripada mereka. Dari manakah kamu sekalian? Mereka menjawab, kami datang dari tempat hamba-hambamu di dunia yang sedang mensucikan, mengagungkan, membesarkan, memuji dan memohon kepada engkau. Allah bertanya lagi, apa yang mereka mohonkan kepada aku? Para malaikat itu menjawab, mereka memohon surgamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Para malaikat itu menjawab, belum wahai Tuhan kami. Allah berfirman, apalagi jika mereka telah melihat surgaku? Para malaikat itu berkata lagi, mereka juga memohon perlindungan kepadamu. Allah bertanya, dari apakah mereka memohon perlindunganku? Para malaikat menjawab, dari nerakamu, wahai Tuhan kami. Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, belum. Allah berfirman, apalagi seandainya mereka pernah melihat nerakaku. Para malaikat itu melanjutkan, dan mereka juga memohon ampunan darimu. Beliau bersabda kemudian Allah berfirman, aku sudah mengampuni mereka dan sudah memberikan apa yang mereka minta dan aku juga telah memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan. Beliau melanjutkan lagi lalu para malaikat itu berkata, wahai Tuhan kami. Di antara mereka terdapat si Fulan yaitu seorang yang penuh dosa yang kebetulan lewat lalu duduk ikut berzikir bersama mereka. Beliau berkata lalu Allah menjawab, aku juga telah mengampuninya karena mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. Dalam majelis zikir akan turun rahmah, diliputi majelis itu dengan sakinah, ketenangan dan ketentraman, para malaikat mengelilinginya dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji-muji orang yang hadir di majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Orang-orang yang hadir di majelis zikir adalah suatu kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Bahkan terkadang seorang pendosa yang duduk bersama mereka dirahmati karenanya. Terkadang di antara yang hadir ada yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ahlul majelis seluruhnya beroleh anugerah. Majelis zikir adalah taman-taman surga sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu? Majelis zikir, jawab beliau. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan menghadiri majelis zikir atau taklim. Demikian tingginya nilai taklim, sehingga dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nilainya lebih baik dari salat sunnah 100 rakaat. Dari Abu Zar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Zar, hendaklah engkau pergi, lalu engkau mempelajari satu ayat dari kitab Allah, lebih baik bagimu daripada kamu salat 100 rakaat. Dan hendaklah engkau pergi, lalu engkau mempelajari suatu bab ilmu yang dapat diamalkan ataupun belum dapat diamalkan, adalah lebih baik daripada kamu salat 1000 rakaat.
بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Tentang keutamaan lainnya dari majelis taklim dapat pula kita fahami dari nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, "Hai anakku, ketika kamu melihat jamaah tengah berzikir, mengingat Allah atau membicarakan ilmu, maka duduklah bersama mereka. Jika engkau pandai, maka bermanfaatlah ilmumu, dan jika engkau bodoh, maka kau dapat menimba ilmu dari mereka. Sedangkan mereka mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga engkau akan memperoleh bagian pula. Dan jika kamu melihat kelompok yang tidak berzikir, maka hati-hatilah, jangan mendekati mereka. Jika engkau pandai tiada manfaat ilmu yang ada padamu, sedangkan jika engkau bodoh, maka itu akan menambah kesesatanmu. Ada kemungkinan mereka akan menerima marah Allah, sehingga engkau akan ikut tertimpa marahnya." Al-Faqih Abu Laits Samarkandi, seorang ulama salaf mengatakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, orang yang duduk menghadiri majelis taklim, sekalipun tidak dapat mengingat ilmu yang disampaikan, akan memperoleh 7 kemuliaan. 1. Kemuliaan orang yang menuntut ilmu. 2. Mengekang kelakuan dosa selama duduk dalam majelis. 3. Ketika berangkat menuju majelisnya dilimpahi rahmat Allah. 4. Akan ikut memperoleh rahmat yang dilimpahkan Allah kepada majelis. 5. Dituliskan sebagai amal kebajikan sepanjang memperhatikan apa yang dibicarakan. 6. Diliputi para malaikat dengan sayapnya. 7. Setiap langkah ditulis sebagai kebaikan dan sebagai penebus dosa. Kemuliaan tersebut adalah bagi mereka yang tidak mampu mengingat pokok bahasan. Bagaimana dengan orang yang bisa mengingatnya dan mengambil pelajaran darinya? Tentu akan semakin lebih besar kemuliaan yang diperoleh seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terkadang orang keluar rumah dengan menanggung dosa sebesar gunung Tihamah. Tetapi ketika ia mendengarkan ilmu yang dibahas di majelis taklim, dia merasa takut dan bertaubat. Maka ketika pulang dia menjadi bersih dari segala dosa. Oleh karena itu dekatilah majelis taklim, karena tiada majelis yang lebih mulia dari majelis taklim.